Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Kabupaten Palembang, Bapak Dr. Haji Saibuddin Latif, MSI. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU Balai Diklat Kabupaten Palembang, Bapak Haji Mukmin Mukri, SHI, MSY. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan ini banyak dari WI ya. Yang lainnya ada Ibu Santi ya. Santi, alhamdulillah bisa hadir, dan Pak Gata, Pak Hilman, calon-calon WI utama yang saya hormati. Insyaallah sebentar lagi besok insyaallah akan dilantik, ini dengar-dengar informasinya Pak Kepala Balai ya. Mudah-mudahan dengan dengar ceramahnya dari Syekh apa ini Pak Basuki? Syekh Empatawang ini nanti semakin berkah untuk pelantikannya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ini kita kultum ya, kuliah terserah antum gitu. Apa nanti 5 menit, apa 7 menit, atau bahkan lebih, ya mohon dimaafkan. Bapak Ibu, mungkin bisa dibilang kajian ya, kajian singkat dalam kesempatan ini, atau kultum bisa kami kasih judul lah, kira-kira begitu. Kalau Pak Nopir biasanya ada judulnya dulu ini, cuman mungkin nanti kalau judulnya nanti agak kurang nyambung dengan isinya, ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa nyambung lah ya, kita sambung-sambungkan. Jadi judulnya itu Diklat Spiritual, mencapai tingkat derajat ketakwaan ya. Jadi diklat spiritual untuk mencapai derajat takwa, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan ini luar biasa ya, dikaji dari berbagai macam sisi. Itu banyak sekali ya, tidak bosan-bosannya kita dengarkan gitu ya, kajian-kajian di bulan suci Ramadan ini. Termasuk ayat itu sendiri, ayat 183 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah ya, secara tekstual untuk Al-Baqarah 183 itu kira-kira, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu atau umat terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Jadi ini terus ya digaungkan ya, dan memang di dalam Al-Qur'an diwahyukan, difirmankan Allah seperti itu. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Nopir tentang keberuntungan orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi itu ada pangkal ayat itu ya, hai orang-orang yang beriman. Kira-kira Pak Nopir membahas tentang orang berimannya, keberuntungan orang-orang beriman itu. Qad aflahal mu'minun gitu. Nah, di situ ada, kalau tidak salah ada sekitar 6 atau 7 ya. Baru dibahas oleh Pak Nopir kemarin sekitar 3 atau 4 ya. 4 ya. Ya. Jadi di situ keberuntungan itu macam-macam ya. Yang pertama sholat yang khusyuk gitu ya. Kemudian ada juga membayar zakat, amanah
gitu kan. Kemudian memanfaatkan waktu yang bermanfaat ya, berdiskusi dengan kata-kata yang bermanfaat, tidak sia-sia gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu berakhir pada ya mendapatkan surga Firdaus ya. Apa bunyi ayatnya itu Pak Nopir ya? Jadi hum fiha khalidun, pokoknya yang surga Firdaus ya, kira-kira mendapatkan nanti surga Firdaus. Jadi saya agak kurang hafal gitu. Nah ini dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang ketakwaan itu sendiri. Seperti apa sih orang-orang yang bertakwa itu, indikatornya gitu ya. Di antaranya ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 kalau nggak salah ya. Jadi ini karena saya kurang hafal, jadi saya bacakan saja daripada nanti keliru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau tadi mendapatkan surga Firdaus orang-orang yang beriman, ini nanti juga mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa ya. Kalau kita pernah ke Pagar Alam, itu ada namanya Taman Green Paradise ya. Nah, itu ada sungai-sungai gitu ya, ada kolam-kolam ikan, kemudian ada air terjun dari berbagai sisi. Itu luar biasa ya. Jadi gambaran mungkin lebih dari itu, pasti lebih dari itu surga itu gambarannya. Kita baru melihat sedikit saja itu sudah luar biasa, sudah sangat senang sekali ya Pak Abdul. Jadi kalau surga nanti lebih dari itu. Termasuk yang dibilang oleh Pak Nopir nanti yang sudah dewasa gitu ya. Sudah lanjut usia itu balik muda lagi. Kira-kira 30 sampai 40 tahun ya. Nah, jadi luar biasa. Itulah surga nanti yang akan didapatkan. Nah, kaitannya dengan ketakwaan ini ya. Tadi disebutkan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Ini indikatornya disebutkan di sini. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimi nal ghaiza wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada indikator-indikator situ Pak Basuki ya. Pak Basuki ini sering membuat penelitian dengan menggunakan indikator gitu ya. Jadi yang pertama itu ada infak ya, menginfakkan, kemudian juga bersedekah, infak bersedekah seperti itu, kemudian ada menahan amarah, memaafkan gitu ya, dan juga berbuat baik. Nanti ada lagi kelanjutannya. Nah, ini kita di bulan puasa ini ya dilatih. Nah, inilah yang kita sebut diklat tadi ya barangkali ya. Pendidikan dan latihan untuk kita berinfak gitu ya. Kemudian juga menahan amarah, menahan hawa nafsu, mudah memaafkan orang lain kalau misalnya memang itu tidak terlalu fatal ya, dan walaupun fatal sekalipun kita tetap memaafkan. Nah, ini kita dilatih selama bulan puasa ini, karena biasanya kalau orang yang berpuasa itu hatinya itu lebih pekah gitu ya, lebih pekah, lebih terbuka, nuraninya juga luar biasa jernih gitu kan, pikirannya juga jernih. Itulah candra di muka ya, tempat latihan kita selama bulan puasa ini.
Itu diantaranya tadi kita berlatih untuk berimpak walaupun sedikit ya, tapi continue. Terus Allah lebih menyukai yang terus menerus seperti itu ya. Sedikit secara terang-terangan ataupun secara tertutup, tersembunyi ya. Sembunyi-sembunyi. Dan juga menahan amarahnya ya. Jadi ini penting juga nih. Kita latihan di bulan puasa ini, jarang-jarang kalau ada orang marah-marah gitu ya. Mudah-mudahan luar biasa nih firman Allah nih kalau kita amalkan ya. Jadi kalau di bulan puasa sudah terlatih ya, insya Allah nanti seterusnya kita tidak mudah emosi gitu ya, tidak mudah emosional walaupun misalnya dihina atau direndahkan atau dijelek-jelekkan barangkali seperti itu ya, insya Allah nanti kita bisa bertahan dengan melalui pelatihan selama bulan puasa ini. Ini namanya pelatihan spiritual tadi ya Pak Basuki ya, selama bulan puasa. Dan saya pernah juga dengar ya dari salah satu trainer nasional, motivator, dia membutuhkan waktu 21 hari to be transhuman istilahnya ya, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya, yang baik. Itu salah satu namanya itu kalau nggak salah itu Nakoi ya, Nakoi, Nanang Kosim gitu ya namanya. Jadi panggilannya Nakoi. Jadi dia perlu pelatihan 21 hari, 21 days to be transformed human ya, merubah dari kebiasaan yang baik, yang buruk menjadi yang baik. Perlu 21 hari. Insya Allah bisa jadi orang luar biasa gitu ya. Nah ini 30 hari gitu ya, 29 atau 30 hari kita latihan selama bulan puasa ini untuk merubah sikap-sikap kita tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Nah kemudian berikutnya ya, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah hafastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang bertakwa itu apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Nah, ini ya, segera mengingat Allah. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Jadi indikator berikutnya adalah orang yang menyadari tentang kesalahan-kesalahannya ya, dosa-dosanya. Kalau misalnya ada kesalahan, ada kita berbuat yang tidak baik gitu ya, ya ada saja, namanya manusia ini kan tempatnya salah gitu ya, tempatnya hilaf, pasti ada dosa-dosa itu, dan itu segera disadari ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi segera disadari dan segera bertobat. Segera bertobat. Nah ini juga kita latih seperti itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ada kesalahan dengan diri sendiri, merasa itu salah perbuatan itu gitu ya. Nah itu kita segera menyadarinya dan meminta ampun kepada Allah. Dan siapa lagi ya? Nah, ini siapa lagi kata Al-Quran itu? Selain Allah yang bisa mengampuni ya. Maka orang-orang bertakwa segera menyadari itu dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, hampir sama yang disampaikan oleh Pak Nopir kemarin. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya.
dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalau kita sudah latihan tadi ya, berimpak, bersedekah, berzakat, kemudian menahan amarah, memaafkan orang lain, berbuat kebajikan gitu kan. Kemudian juga segera menyadari perbuatan kita itu salah barangkali dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Yang di bawahnya itu digambarkan ada sungai-sungai ya sangat indah sekali. Tadi saya sebutkan seperti di pagar alam itu sudah kita melihat itu aja sudah indah gitu ya. Apalagi nanti kalau di surga benaran. Seolah luar biasa ya. Pak Nopir sudah bisa menjamin itu nanti kita bisa mendapatkan bidadari-bidadari itu ya. Selama di surga itu dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya dengar waktu kecil dulu katanya kalau kita meminta sesuatu ya itu segera diadakan ya, segera disediakan gitu. Luar biasa. Insyaallah seperti itu. Jadi mari tak henti-hentinya kita berusaha Bapak Ibu sekalian dan mengingatkan saya juga ya, saya secara pribadi dan kita semua mudah-mudahan dengan latihan spiritual yang saya sebutkan tadi itu di dalam Al-Qur'an kita nanti benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah seperti itu. Dan sesuai dengan hadis yang sering juga kita dengarkan ya tentang puasa ini, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi kalau orang yang berpuasa ya benar-benar dengan keimanan mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu dengan puasanya ya. Dengan puasa kita bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga ada lagi man koma Ramadana. Kalau tadi man soma ya, kalau ini man koma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan, menggairahkan, menggalakkan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan di bulan suci Ramadan, nanti dengan keimanan dan penuh pengharapan, insya Allah nanti dosa-dosa yang telah lalu juga akan dihapuskan. Nah inilah tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya namanya ini Ustadz dadakan ya. Kalau Bapak Ibu Pak Nopir, Pak Aan gitu ya, ada Ustadz Abdu dan Ustadz Ridwan dan yang lainnya itu Ustadz kondang. Kalau saya ini mungkin Ustadz kandang pun tidak gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang seperti ini ada manfaatnya dan kita bisa belajar bersama. Nanti suatu saat kita akan semakin baik dan semakin baik. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.